Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan topik yang telah ditentukan, yaitu tentang persiapan bekal sebelum bulan Ramadan. Sebelumnya kita pasti semua tahu ya pasti tentang bulan Ramadan itu kita dapat melakukan banyak pahala dengan ganjaran yang pahalanya yang kita dapat itu berkali-kali lipat. Sebelumnya, semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita selalu butuh rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa yang telah kita lakukan, semoga Allah tetap memberikan rahmat tersebut kepada kami semua. Rahmat sangat diperlukan bagi kehidupan kita karena setiap keinginan kita, mujizat, pasti ada rahmat Allah di balik itu semua. Nah, rahmat itu adalah penghapusan. Jadi barang siapa yang mendapatkan rahmat, pasti di hari akhir orang tersebut akan ditutup aib-aibnya di mata-mata orang. Nah, pasti kita semua pengen kan dosa kita, kemaksiatan kita ditutupi oleh Allah dari orang-orang. Nah, kita itu sebenarnya nggak butuh tentang kayak kemauan kita ya, karena kita bisa membedakan mana kemauan dan mana kebutuhan. Jadi semakin kita lama hidup, kita nggak butuh kemewahan, kemegahan, tapi kita membutuhkan rahmat dari Allah dan keberkahan. Nah, ada juga hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum bulan Ramadan. Pertama-tama kita kayak perbanyak istighfar, banyak-banyak mohon ampunan. Nah, selanjutnya kita gimana sih caranya buat menjaga iman? Yang pastinya kita tuh harus berbanyak-banyak kayak mengingat Allah, mengaji. Terus kita juga bisa memperbanyak kegiatan positif. Karena kan sayang ya gitu, kayak bulan Ramadan itu bulan yang istimewa gitu. Allah itu ngasih kita banyak pahala secara cuma-cuma. Masa kita nggak ngelakuin itu, kayak rugi banget dong diri kita. Dan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi sama bulan Ramadan, karena umur nggak ada yang tahu. Di bulan ini juga kita bisa membantu sesama. Jika ada orang yang sedang kesusahan, kesulitan, kita bisa berbagi ya, walaupun kita juga hidupnya tuh lagi susah gitu, tapi kita nggak usah takut buat ngeluarin sedekah, karena pasti nanti Allah gantinya dengan yang lebih dari kita keluarkan untuk sekarang. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa kita untuk bersyukur, karena banyak orang yang ingin ada di posisi kita, dan ada banyak orang yang lebih susah dibandingkan keadaan yang sedang kita hadapi. Pokoknya syukur itu adalah kunci. Jadi kalau Allah ngasih rezeki segini pun, pasti kalau kita bersyukur rasanya tuh nikmat banget, kayak ya Allah makasih ya udah kasih rezeki aku buat. Jadi modal utamanya itu disyukur, dirasa syukur kita. Kadang Allah itu uji kita tuh dirasa syukur kita dikasih semua yang kita mauin. Jadi tinggal gimana sih kita nunjukin rasa syukur kita. Kayak kita tuh masih pengen ngeluh aja gitu, padahal Allah tuh udah baik banget sama kita. Allah itu udah kasih apa yang kita mau. Bahkan even kita juga tahu ginian, kayak sebenarnya kita tuh gak butuh, tapi Allah kayak kasih ini buat kamu, tapi kita tuh kurang banget menunjukkan rasa sayang kita ke Allah, rasa syukur kita ke Allah, rasa berterima kasih kita ke Allah. Makanya mulai sekarang persiapan bulan Ramadan, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beristighfar. Kita harus sama-sama memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kayak mungkin ada perkataan kita yang menyakiti orang lain. Perbanyak berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan gak lupa kita juga kayak membantulah sesama gitu ya. Percaya deh kalau kita mulai ada niat nih, terus kita nanti bulan Ramadan itu ngelakuin, kita mulai menjadi diri kita yang baru, insya Allah kita akan konsisten. Jadi selama Ramadan kita lakuin, dan setelah Ramadan pun kebiasaan yang baik itu akan ngikut terus di diri kita. Jadi kita nggak jadi diri kita yang
misalnya nyebelin, emosian. Nah, di bulan Ramadan kita juga kita harus menahan rasa amarah, hawa nafsu. Jadi kita gimana sih ngelawan itunya? Kayak kuncinya itu ada di istighfar ya, kayak mengingat Allah gitu. Kayak jangan sampai kita tuh mendengar bisikan-bisikan setan yang kayak emang sih ya orang-orang tuh kadang nggak ngertiin kita, apalagi kan puasa itu panas, haus. Kadang orang-orang tuh kayak nyebelin gitu kan, kita tuh kadang kepancing sama mereka dan akhirnya emosi. Sayang dong, nanti pahala kita berkurang. Nah, mending kita lawan deh itu semua dengan kayak beristighfar tadi. Kalau nggak kita datang ke kajian, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, terus kalian juga misalnya, aku buat menghindari itu mendingan aku diem di rumah terus tidur seharian. Nah, jangan gitu ya. Emang sih kan kita taunya kak orang puasa kalau tidur juga dapat pahala ya, tapi kalau misalnya dari sahur sampai buka tidur aja sama aja dong bohong. Kayak sayang banget nggak memanfaatkan waktu yang ada gitu. Kenapa sih kita nggak mengisi waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan positif? Nih misalnya kita bisa kayak jalan-jalan santai, kalau nggak kita cari inspirasi untuk buka puasa nanti, karena kan kita juga menyiapkan makan untuk orang yang berpuasa, kita juga dapat pahala. Terus membangunkan orang buat sahur nanti dapat pahala juga. Jadi kayak Allah itu benar-benar sayang banget sama kita, makanya ngasih bulan Ramadan ini. Jadi kayak kita tuh ngelakuin apapun selagi itu masih di jalan Allah dan positif, insya Allah kita mendapatkan keberkahan Allah, rahmat Allah. Bahkan Allah pun jadi sayang banget sama kita, insya Allah aku yakin itu. Mungkin itu aja sih pengetahuan yang bisa aku